Jadi hari ini kita lagi ada di sawah guys. buat investigasi tugas lapangan hukum lingkungan. Tapi baru sampai ada sedim bau menyengat. Aduh Ras, kayak sedih bukan bau pupuk alami ini. Seperti ini kurasa bau masa depan yang suram. Nah coba itu botol sisa pestisida nah buang sembarangan di saluran irigasi. Padahal airnya mengalir di pemukiman warga. Iya, secara yuridis ini sudah melanggar asas kehati-hatian dalam instrumen hukum lingkungan. Bapak, berhenti dulu. Sudah ikut tanya berapa kali kalau mau menyemprot pakai masker tak. Batu-batu ki nanti. Nggak apa-apa Jina, nggak bisa bernapas kalau pakai masker. Lagian kalau tidak aku semprot dengan tekanan tinggi mati tuh sawahku. Gagal panen nanti dan lanjut nanti kuliah tak. Tabe Paris, saya teman kuliahnya Amel. Sebelumnya ditauji kalau sisa pestisida kimia yang dibuang di air itu bisa cemari sumurnya warga dan ada juga sanksi hukumnya. Ya, Pak. Hukum? Hukum apa dek? Di sini siapa yang tidak semprot sawahnya dia yang rugi. Kalian anak kota cuma tahu makan nasi. Jangan ngurusin saya. Tapi Pak, berdasarkan pasal 67 nomor 32 tahun 2009 tentang Undang-Undang PPLH itu, setiap orang berkewajiban menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan. Dan yang Bapak lakukan tadi itu adalah melanggar hukum, tidak baik untuk masyarakat yang lain. Sudah Mi deh, malas kah dengar ceritamu semua. Mau lanjut kerjaku. Sabar nah dek, begitu memang kalau menegakkan hukum di sawah lebih panas daripada di ruang sidang. Pak, botol apa lagi ini? Kenapa tidak ada cak resmi dari Dinas Pertanian? Jam kita 2.000 nah. Karena di pasar tadi bapak dapat ini. Ada tadi orang pasar tawari kak. Murah katanya tapi ampun tuh segala jenis racun. Jenis racun serangga, rumput. Intinya bagus nanti hasilnya panennya bapak. Banyak nanti wanita dapat. Awe bapak, racun apa lagi ini? Pasti bahaya. Pasti banyak bahan kimianya. Nggak apa-apa Jina. Murah tapi ampuh. Terlalu banyak belajar pasal di kampus jadi penaku sekarang. Bu Rahma tensinya agak drop dan ruam merah di lengan ibu ini fix karena alergi zat kimia. Akhir-akhir ini air sumur di rumah ibu bagaimana kondisinya? Itu mi dok, ada 1 minggu air sumurku keruh sekali, mana baunya kayak obat tanaman. Apalagi kalau sudah mandi langsung gatal-gatal badanku sama perih. Sayuran dekat rumahku juga langsung layu semua. Jadi dokter, apakah warga sekitaran sini yang lain juga mengeluhkan hal yang sama seperti Ibu Rahma? Banyak dek Tari. Minggu ini ada kenaikan sekitar 30% pasien dengan gejala pusing, mual, dan iritasi kulit. Rata-rata mereka tinggal di area bawah yang aliran air paritnya searah dari atas sawah Pak Aris. Tunggu di sini ya. Sudah memenuhi unsur ini pasal 1 angka 14 Undang-Undang PPLH, di mana masuknya zat atau energi ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Sudah termasuk pencemaran murni ini juga. Guys, video vlog tadi yang di sawah iseng post di sosmed, tapi rame sekali terus banyak netizen yang komen, banyak yang tag akun dinas lingkungan hidup sama kantor kelurahan. Duh, kenapa mungkin tidak mau bapakku ditangkap polisi gara-gara ini? Bapakku tidak mengerti hukum. Tenang Muamel, tujuan hukum lingkungan itu bukan cuma menghukum atau balas dendam, tapi ada yang namanya hukum instrumen preventif yaitu pencegahan dan pemulihan.
sengketa lingkungan itu bisa jadi selesaikan di luar pengadilan. Betul Mel, jadi besok sisa difasilitasi saja di sini. Forum mediasinya sudah maju dan hubungi Pak Kades bersedia jadi mediator besok. Lalu sisa dihubungi Pak Aris sama Bu Rahma. Tapi besok pas mediasi sediakan makanan nah, karena berdebat sama orang itu butuh kalori yang tinggi. Paris harus kita tanggung jawab. Air sumurku keruh sekali, baunya kayak racun. Gara-gara kayak gue santai ini, warga satu RT kena dampaknya. Kenapa saya disalahkan Bu Rahma? Saya cuma semprot padi saya di sawah. Emang salah kalau mau panen saya bagus? Tenang Ki Bapak, tenang Ki Bu. Saya selaku kepala desa di sini sangat pusing sekali. Tiap hari dapat laporan warga tentang gatal-gatal. Hasil uji sampel air dari parit sawah Pak Aris terbukti menunjukkan kadar bahan aktif jauh di atas ambang batas baku mutu air. Paris, dalam hukum lingkungan itu ada yang namanya sustainability atau tanggung jawab mutlak. Yang Bapak lakukan itu menggunakan bahan berbahaya yang beracun yang merugikan masyarakat. Bapak bisa saja dikena tuntutan atau denda. Hah? Enggak, ganti rugi. Bu, dari mana kah ada pawannya? Di penjara kah tuh? Aduh, makanya berapa kali sudah aku tanya Ki, tidak pernah Ki mau mendengar. Sekarang bagaimana? Baru Ki panik toh? Karena itulah kita adakan mediasi ini, Pak. Solusinya, Bapak harus hentikan penggunaan pestisida yang tidak memiliki label resmi ini. Betul. Mengenai peredaran obat tanpa izin itu, pihak kelurahan akan melaporkan ke dinas yang terkait. Sebagai gantinya, minggu depan desa kita akan ada program pelatihan pestisida organik atau nabati yang lebih baik untuk kelompok tani dan serta Pak Aris. Nah, dengar itu Pak Aris. Ramah di kantong nih, ramah lingkungan, udah bikin masuk penjara lagi. Kurang enak apa coba? Tapi paling enak kalau sudah mediasi ditutup sama makan-makan. Minta maaf Kak Bu Rahma, janji Mak, kapok Ma ini akan ikut ke program pelatihan dari kelurahan. Pada akhirnya, keadilan sejati tidak selalu lahir dari balik jeruji besi atau ketukan palu hakim yang kaku. Hukum lingkungan hidup ada bukan untuk mematikan mata pencarian, melainkan untuk menuntun manusia kembali selaras dengan alam. Sebab bumi ini bukanlah warisan yang bisa kita rampas dan racuni sesuka hati, melainkan titipan berharga untuk masa depan anak cucu kita nanti. Ketika alam dirawat, kehidupan akan kembali bersih, tanpa racun di balik hijaunya. Nah guys, jadi sawah ini kembali hijau tanpa racun. Dari kasus ini bisa dibuktikan kalau hukum lingkungan itu hadir bukan cuma untuk menghukum, tapi untuk mengedukasi kita agar bisa hidup selaras dengan alam. Betul banget guys, jadi jaga kesehatan lambung kalian dan jaga lingkungan kalian. Tapi yang paling penting adalah Tugas video hukum lingkungan kita selesai. dadah. Bye-bye.